Selamat mendengarkan podcast ini. Banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak mengerti maksud kalimat yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab banyak orang Kristen berpikir menjadi Kristen berarti sudah ada dalam Kristus Yesus. Akhirnya mereka tidak memiliki perjuangan untuk mengalami proses hidup dalam pimpinan Roh. Dan tentu maksud saya mereka tidak mengalami proses hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga tidak pernah memiliki hidup menurut roh kecil. Sebagai akibatnya banyak orang Kristen hidup menurut daging, karena menyerahkan dirinya kepada kodrat dosa yang ada dalam dirinya. Dan orang-orang Kristen ini tergiring ke dalam kegelapan abadi. Jadi merasa sudah ada dalam Kristus Yesus, sehingga tidak memiliki perjuangan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus maksudnya, maaf. Karena merasa sudah pasti selamat, sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, mereka tidak pernah memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh untuk hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Jadi mereka hidup di dalam kodrat dosa dan menyerahkan dirinya kepada keinginan-keinginan daging. Dan memang banyak orang Kristen berpikir demikian. Setelah menjadi orang Kristen merasa sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Padahal mereka masih belum hidup menurut roh. Masih hidup dalam daging. Dan banyak orang Kristen yang merasa secara otomatis, ya, nanti kalau mati masuk surga, terhindar dari neraka. Sebagai akibatnya tentu tidak memiliki gairah yang proporsional, niat yang pantas untuk menjadi murid Tuhan Yesus, belajar mengenakan karakter Yesus. Untuk ini perlu sekali kita memahami apa yang dimaksud di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus ini sama dengan yang dikatakan oleh Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dalam Tuhan, dalam Yesus, dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang ada dalam Kristus Yesus adalah orang yang hidup seperti Yesus hidup. Ini sebenarnya sama dengan orang yang hidup menurut roh. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini adalah kehidupan Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh daging. Dengan demikian orang yang masih hidup dalam daging berarti belum bisa dikatakan ada dalam Kristus Yesus. Dan pada kenyataannya banyak orang Kristen yang masih hidup dalam daging. Berarti mereka belum berkeadaan dan belum berstatus sebagai ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tolong ya, jangan berpikir dengan menjadi Kristen seseorang merasa sudah ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang ada dalam Kristus Yesus, orang yang hidup seperti Yesus hidup. Yang hidup menurut roh, tidak hidup menurut daging. Jadi sebenarnya banyak orang Kristen yang belum mengalami realisasi dari keselamatan. Ingat, keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan manusia rancangan semula itu Tuhan Yesus, saudara. Tidak ada penghukuman atas orang-orang yang hidup, ya, yang orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu bukan orang yang menjadi Kristen, tapi orang yang hidup seperti Yesus hidup. Maka tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup seperti Yesus hidup. Maksudnya itu ada di dalam Kristus, itu begitu saudaraku. Hanya orang yang hidup di dalam Kristus Yesus yang bebas dari penghukuman. Oleh sebab itu orang percaya harus berjuang bagaimana ada di dalam Kristus Yesus.
Berkeadaan ada dalam Kristus Yesus ini bukan sesuatu yang otomatis atau berlangsung dengan mudah dalam hidup. Dibutuhkan perjuangan yang menuntut perjalanan waktu. Dan ini tidak singkat, saudaraku. Namun bagaimanapun sulitnya, hidup seperti Yesus hidup, pasti bisa dicapai karena bagi orang percaya ada fasilitas. Dan fasilitas itu adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ini adalah karunia atau anugerah yang tidak dimiliki oleh umat perjanjian lama, saudara. Ini hanya dimiliki oleh orang percaya perjanjian baru. Dan tidak pernah dimiliki, tidak pernah dialami oleh orang-orang di luar orang percaya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus itu, atau ada di dalam Kristus Yesus, artinya hidup seperti Yesus hidup. Kalau dijelaskan dengan kalimat lain, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Wah, itu berat sekali. Ya, memang berat. Tetapi Tuhan memberikan fasilitas untuk itu. Fasilitas itu adalah pimpinan roh, dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh, ini fasilitas atau anugerah yang tidak pernah dialami oleh orang-orang perjanjian lama. Dan tidak pernah dialami pula oleh orang-orang di luar gereja. Nah, sekarang bagaimana kita menyambut anugerah ini, yaitu hidup di dalam pimpinan roh. Selanjutnya dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Nah, ini yang kita mulai pelik ya. Yang pertama tadi sudah jelas ya, saudara. Jelas? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Itu bukan untuk semua orang Kristen, tapi orang yang hidup seperti Yesus hidup. Yaitu orang yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Maka setiap kita harus berjuang untuk ada di dalam Kristus Yesus. Memang sulit, tetapi mungkin karena ada fasilitas keselamatan, yaitu dipimpin oleh roh. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang kedua tertulis, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Ayat ini sebenarnya membingungkan. Seakan-akan ada roh yang memberikan kemerdekaan secara spektakuler, secara mistis, secara ajaib. Teks aslinya, saudaraku, tertulis hogarnomosto pneumatos tesos en Christu Jesu eleuterosen se apotu nomo tes hamartias kai totanato. Ada dua kalimat. Kalimat yang pertama dari teks aslinya ya saudara. Dari teks aslinya tidak perlu saya baca lagi bahasa Yunaninya. Dan saya taruh bahasa Yunani bukan untuk sok saya bisa bahasa Yunani. Itu kesombongan yang menjijikkan. Jangan mentang-mentang bahasa Yunani bisa lalu menunjukin kepintaran. Yang begini ini kesombongan. Tetapi maksud saya adalah sebagai verifikasi. Sebab hukum dari kehidupan roh dalam Yesus Kristus, itu ada kata gar, for, sebab. Hogar nomosto pneumatos tes zoes en Christo Yesu. Ada kata nomos hukum, to pneumatos. Tes zoes en Christo. Kalau diterjemahkan bebas begini, sebab hukum dari kehidupan roh, ada hukum nomos, ada roh pneumatos, ada zoes. Sebab hukum dari kehidupan roh dalam Yesus Kristus, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Setuju. Kalimat yang kedua memang sama. Benar. Membebaskan atau memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
tetapi roh yang memberi hidup. Ini tidak tepat karena tidak ada kata hukum di situ. Ada kata hukum, nomos. Taruhnya di mana ya? Makanya terjemahan bebasnya bisa berarti sebab hukum dari kehidupan roh dalam Yesus Kristus. Jadi bingung memang saudaraku. Memang bingung ini kalimat maksudnya apa. Tapi kalau diterjemahkan bebas bunyinya demikian. Rupanya penterjemah kita menerjemahkan roh yang memberi hidup. Jadi kesannya ada roh. Di sini yang dimaksudkan, di sini pasti ditafsirkan Roh Kudus. Yang memberi hidup. Padahal di situ ada kata hukum. Hukum kehidupan roh. Dan pasti tidak Roh Kudus. Pasti bukan Roh Kudus. Nah ini bisa menyesatkan saudaraku. Makanya kita itu kalau belajar Alkitab harus seteliti mungkin. Jangan hanya comot sana, comot sini. Jadi sebenarnya kalau kita menerjemahkan bebas. Dan menurut saya ini yang lebih tepat. Berbunyi begini. Ayat Roma 8 ayat 2 berbunyi. Sebab hukum dari kehidupan roh dalam Kristus Yesus membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Sekarang kita gabung ya. Kita gabung. Roma 8 ayat 1 dan Roma 8 ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab gar dalam bahasa Yunaninya, tapi dalam bahasa kita tidak ada kata itu. Sebab hukum dari kehidupan roh dalam Kristus Yesus membebaskan kamu dari hukum maut dan hukum dosa dan hukum maut. Nyambung gak saudara? Jadi lebih nyambung. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Maksudnya yang ada dalam Kristus Yesus itu siapa? Kan tidak ada penjelasan. Tapi dalam teks aslinya, salah satu teks asli bahasa Yunani ada kalimat yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mestinya ada kata itu tapi tidak ada kata sebab dalam bahasa Indonesia kita langsung roh yang memberi hidup, kesannya Roh Kudus ini. Padahal di situ hukum dari kehidupan roh. Apa itu hukum dari kehidupan roh? Nanti kita lihat di bawah. Jadi kalau kita tidak menggali dari bahasa aslinya, sukar dipahami, bahkan bisa meleset dari makna orisinilnya. Memang saya mengerti bahwa bahasa tidak boleh membelenggu kebenaran. Sebab satu kitab itu bisa ditulis oleh seorang penulis. Dan penulis itu memiliki struktur pemikiran, gramatika, linguistik yang bisa berbeda-beda. Jadi kalau ada orang mencoba untuk seakan-akan Alkitab ditulis oleh satu orang dengan gramatika yang sama, itu bahaya. Supaya kita tidak terikat dengan linguistik gramatika. Seakan-akan gramatika itu mengarahkan kita kepada kebenaran secara mutlak. Jadi yang penting, saudaraku ya, pendekatan mengerti Alkitab itu harus hikmat Roh Kudus dan komprehensif dari semua kebenaran yang kita pahami. Jadi pendekatan linguistik bahasa harus menjadi secondary, bukan prime approach. Bukan approach. Tetapi saya tetap strict melihat bahasa. Dan tentu sebagai seorang akademis saya harus bertanggung jawab untuk bisa menjelaskan. Dan saya jangan diharapkan menjelaskan dengan 1-2 kalimat. Saya harus menjelaskan dalam banyak lembar-lembar buku. Lembar-lembar, dan hari ini saudara mendapatkan 6 halaman. Jadi jangan berharap saya bisa menjelaskan 1 kalimat, 2 kalimat. Harus dijelaskan dalam satu tulisan yang lengkap, yang komprehensif. Ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia, Roma 8 ayat 2, tertulis, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Hal ini mengesankan bahwa ada roh yang membebaskan seseorang dari hukum dosa dan maut. Nah, juga akan terjadi kesalahpahaman dalam Roma 8, 26, 27. Harus dicatat bahwa yang membuat adanya kebebasan adalah hukum kehidupan roh dalam Kristus, bukan Roh Kudus secara sepihak. Jadi kalau mengikuti bahasa Indonesia, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ini bahaya. Seakan-akan Roh Kudus secara spektakuler, secara mistis, mujizat membebaskan seseorang dari hukum dosa. Ini bukan hukuman loh, hukum loh. Kodrat. Kodrat dosa tidak bisa lepas dari diri kita dalam waktu sekejap. Kodrat dosa itu diproses lewat perjalanan waktu, yaitu hidup dalam pimpinan roh, dipimpin roh. Jadi yang membuat kebebasan itu bukan roh, tetapi hukum kehidupan roh. Nah, apa itu hukum kehidupan roh? Karena kesalahan ini, jadi berpikir secara sepihak, Roh Kudus membebaskan orang dari kodrat dosa. Kodrat dosa. Kesalahan ini membuat orang berpendirian yang membebaskan seseorang dari hukum dosa dan maut adalah Roh Kudus, dan mereka cukup secara menurut yang dipahami orang iman, terima saja pembebasan itu. Padahal kalau kita membaca Roma 8:13, tetap di pasal yang sama, Paulus mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Paulus seperti mengancam di sini. Nah, tapi kita belum sampai ke ayat ini. Saya akan mulai ayat per ayat, jadi panjang pertemuan ini. Khusus mengenai hidup menurut roh. Tentu saja di balik pernyataan Paulus ini, ia menasihati orang percaya tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Jadi sebenarnya kalimat roh yang memberi hidup itu terjemahan aslinya nomos to pneumatos tezo en Kristu Yesus. Kalimat ini sukar dipahami, saudaraku. Dan banyak kok ayat-ayat yang sukar dipahami seperti ini di Alkitab. Banyak. Sungguh. Banyak. Makanya para penterjemah bisa bermacam-macam. Menerjemahkan menurut tafsirannya dengan premis masing-masing. Saya percaya bahwa Roh Kudus hidup. Roh Kudus nyata. Allah ada. Tuhan Yesus guru yang mengajar. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Makanya pengajar seperti saya ini tidak boleh memiliki hati yang keruh. Tidak boleh. Aduh, harus bersih. Waktu mengajar seperti ini juga jangan mengesankan aku hebat loh. Aku dokter loh, aku bisa bahasa Ibrani loh, aku bisa bahasa Yunani loh. Itu yakin dah, dia tidak akan bisa jadi berkat. Bagaimana hati kita mencintai firman. Kita mau mengenakan firman ini. Dan membagikan kepada orang lain. Supaya orang berubah. Nah, sekarang kita akan belajar hal yang luar biasa. Dari kalimat ini, hukum kehidupan roh dalam Kristus Yesus. Dari kalimat ini dikemukakan adanya hukum roh kehidupan. Jadi kalimat nomos to pneumatos tezo en Kristu Yesus. Orang juga bisa menafsirkan atau memberikan penerjemahan macam-macam, saudaraku. Ya. Tetapi mari kita uji bukan dengan satu kalimat, tetap diuji dengan rentetan penjelasan dan terutama bisa mengubah hidup. Dari kalimat ini dikemukakan adanya hukum roh kehidupan. Seseorang tidak dapat memiliki atau mengalami pembaharuan dalam roh tanpa anugerah Tuhan Yesus Kristus. Maka tadi dikatakan hukum dari kehidupan roh dalam Kristus Yesus. Tidak ada pembaharuan roh
di luar Yesus Kristus. Seseorang tidak dapat memiliki atau mengalami pembaruan dalam roh tanpa anugerah dalam Yesus Kristus. Dan, pergumulan seperti yang dialami oleh Paulus dalam Roma 7, 22-25. Paulus mengatakan, aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat ku lakukan. Ingat itu? Roma 7 ayat 22-25, ingat saudaraku? Itu pergumulan Paulus. Supaya lebih nyambung, barangkali perlu kita baca. Roma 7 ayat 22-25. Ini pergumulan. Nah, kalau sudah tidak mengalami pergumulan ini kan berarti saudara bukan orang Kristen yang benar. Coba kita lihat Roma 7 22-25. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, mestinya saudara sudah mendengar pengajaran mengenai ini, ya. Tapi saya tidak mulai dari Roma pasal 7, tapi Roma pasal 8. Namun demikian tetap saya kemukakan, ya. Ada hukum yang mengatur, ya. Tidak dapat terjadi atau berlangsung secara otomatis. Hukum perubahan roh. Hukum kehidupan roh. Paulus harus mengupayakan diri untuk menundukkan pikirannya dengan sungguh-sungguh kepada hukum kesucian Allah. Sekalipun tubuhnya masih ada dalam kodrat dosa. Dengan akal budiku, aku menundukkan diriku kepada hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku, aku mundurkan diriku pada hukum dosa. Saya sudah jelaskan ini terjemahan tidak tepat. Saya sudah jelaskan. Dalam terjemahan yang benar, maksudnya aku dengan sungguh-sungguh menundukkan pikiranku kepada hukum Allah, artinya hukum kesucian Allah. Sementara tubuhku masih dalam kodrat dosa. Itu maksudnya. Bukan aku menundukkan tubuh insaniku kepada dosa. Oh enggak ada. Paulus tidak akan begitu. Dia tidak akan menundukkan dirinya. Nah, ini kalau menjelaskan ini kita balik satu sesi, saudara, ya. Jadi enggak usah. Jadi saudara terima saja apa yang saya kemukakan bahwa maksud pernyataan Paulus, dia berjuang melawan kodrat dosa di dalam dirinya. Itu yang penting. Dia serius menundukkan pikirannya kepada kepada hukum Allah. Hukum Allah itu hukum kesucian. Sementara tubuh insaninya masih di dalam kodrat dosa. Nah, ada hukum dari kehidupan roh. Jadi tidak bisa sembarangan. Bukan roh memerdekakan. Nah, kemerdekaan itu ada prosesnya. Ada hukumnya. Kalimat hukum dari kehidupan roh dalam Kristus Yesus. Kalimat hukum dari kehidupan roh dalam Kristus Yesus. Maksudnya adalah memenuhi hukum kehidupan roh dalam Kristus Yesus. Untuk hidup menurut roh yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, harus ada perjuangan seperti Yesus telah berjuang. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi Kristus Yesus di sini lebih menunjuk kepada pengurapannya, bukan pribadinya. Saudara tenang dulu, nanti di bawah Anda menemukan kalimat Roh Kristus di dalam kamu, ya. Oke. Jadi Yesus sendiri untuk mencapai kesempurnaan, mencapai level Kristus, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Itu pengurapan sebagai raja, pengurapan sebagai imam, ya. Menjadi Kristus itu harus sampai kepada kesempurnaan lewat perjuangan.
Itu hukum kehidupan roh. Tidak ada mujizat di situ. Harus ada perjuangan. Yesus sendiri untuk mencapai kesempurnaan menjadi Kristus yang diurapi harus berjuang. Jadi Tuhan Yesus itu tidak otomatis jadi Kristus. Harus berjuang sampai menjadi Kristus. Maka Petrus dalam khotbahnya mengatakan, kamu menyalibkan dia yang dijadikan Tuhan. Jadikan kurios, menjadi yang diurapi. Pasti banyak orang tidak tahu bahwa Yesus untuk mencapai kehidupan sebagai Kristus itu harus berjuang. Ibrani 5 ayat 7-9. Belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Hebat kan? Belajar itu dari bodoh jadi pinter. Dari tidak cakap menjadi cakap. Saya tidak mengatakan Yesus bodoh. Tapi proses perjuangan untuk mencapai titik goal puncaknya. Hal ini tidak terbangun dengan sendirinya. Oleh sebab itu orang percaya juga harus berjuang untuk hidup menurut roh seperti dia. Hal ini sama dengan perjuangan kita untuk hidup menurut roh. Penurutan terhadap kehendak roh atau hidup menurut roh, inilah yang membebaskan atau memerdekakan kita dari kodrat dosa dan hukum atau kodrat maut. Makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini kita menjumpai kata roh Kristus. Sudah lihat saya jelaskan secara ringkas. Ada yang namanya hukum dosa. Hukum dosa ini bukan hukuman dosa ya. Ini hukum gravitasi. Manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa tidak manusia pasti meleset. Tidak mungkin bisa mencapai ketepatan. Tidak mungkin bisa mencapai standar kesucian Allah. Dan ini yang dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah gagal memiliki gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, bagaimana mengalahkan kodrat dosa ini? Ada hukum kehidupan roh. Bukan roh itu memerdekakan. Kamu harus lewat proses. Lewat hukum proses. Seperti Yesus harus melewati proses sampai menjadi Kristus. Kamu juga lewat proses punya roh Kristus. Nanti dikatakan roh Kristus. Jadi kegagalan memiliki gambar Allah, ya, manusia tidak mungkin dapat tepat melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Manusia memang bisa jadi baik, tapi menjadi sempurna tidak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada fasilitas dipimpin oleh roh. Nah, manusia dalam keberdosaannya tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Tapi Roh Kudus dapat memerdekakan. Tetapi tidak spontanitas. Tidak mujizat, bukan spektakuler. Menuntut manusia itu juga bertanggung jawab. Maka ada proses hidup dipimpin roh. Ini hukum kehidupan roh. Nggak bisa memperbarui roh seseorang dengan cara ajaib. Dalam proses belajar tersebut, seseorang harus belajar menyesuaikan diri dengan kehendak roh. Berjalan seirama dengan roh. Supaya kita bisa mengerti pikiran perasaan Roh Kudus. Jadi kata roh di dalam Roma 8 ayat 2 itu hukum apa tadi? Kehidupan roh. Roh di sini jangan diartikan pribadi, tapi diartikan spirit atau gairah. Hidup menurut roh hendaknya dipandang sebagai sesuatu yang memang gini. Tidak berbeda jauh dari pimpinan Roh Kudus. Ketika seorang anak manusia, orang percaya, memberi diri dipimpin oleh roh, seperti Paulus berjuang.
Ya, aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat ku lakukan. Sekarang ku tundukkan akal budiku kepada hukum Allah, hukum kesucian Allah. Itu proses loh. Terjadi konflik. Tapi Roh Kudus pimpin. Nah, proses dipimpin Roh Kudus ini akan melahirkan spirit. Melahirkan gairah. Gairah Kristus. Gairah Allah. Gairah kesucian. Jadi proses dipimpin roh akan membuat seseorang hidup menurut roh. Tentu harus diawali oleh penebusan oleh darah Yesus dulu. Ya saudaraku. Maka dikatakan di dalam Roma 8:34 itu, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus harus menebus kita dulu, baru bisa memberikan meterai Roh Kudus. Maka orang percaya kalau sudah ditebus di darah Yesus, tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 17. Harus kudus seperti Allah kudus. Makanya nanti di Roma 8:12-13, Roma 8:12-13 nanti kita belajar, bukan hari ini. Kita berhutang untuk hidup menurut roh. Jadi kalau orang menjadi Kristen, dia mau tidak mau harus hidup menurut roh. Tapi yang jahat dilakukan. Nah itulah makanya orang harus menundukkan pikirannya kepada hukum kesucian Allah. Dan Roh Kudus akan pimpin. Dari pimpinan Roh Kudus itu, maka akan melahir gairah, spirit. Nanti kita akan bahas ini di ayat-ayat berikutnya, akan meneguhkan. Ada kata roh. Roh membantu kamu berdoa. Itu bukan Roh Kudus. Juga bukan roh manusia. Itu spirit yang dilahirkan dari pimpinan Roh Kudus itu. Itu bukan roh manusia, Pak. Amin. Itu roh Allah. Salah, itu bukan roh Allah, juga bukan roh manusia. Maka di dalam Roma pasal 8 ada menemukan adanya roh Allah, adanya roh Kristus, ada roh saja, roh perbudakan dan roh manusia. Amin enggak ya? Ngerti maksudnya saudara? Jadi roh membantu kamu berdoa, bukan roh manusia, juga bukan roh Allah. Tetapi roh ini akan menunggangi manusia, menjadi milik manusia itu, karena itu hasil dari pergumulan tersebut. Nah nanti sampai di bawah ini saya sudah nggak betah ini, lalu dibahas di belakang. Jadi dari pernyataan Paulus bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, tidak otomatis. Bukan kepada orang yang sudah mengaku Yesus Tuhan lalu otomatis. Kenapa? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini roh-roh lagi. Ini bukan Roh Kudus. Ini juga bukan roh manusia. Itu gairah itu yang harus kamu hasilkan dari pergumulan kamu dipimpin roh. Kalau sebelumnya gairah daging yang mengancam, tapi ketika menundukkan pikirannya kepada kesucian Allah, lahir gairah baru yang nanti akan menjadi miliknya. Dan keinginan daging tersingkir. Sebab keinginan daging perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau orang Kristen masih hidup dalam daging, binasa. Siapapun dia, binasa. Orang yang hidup dalam daging, orang yang tidak hidup sesuai kehendak Allah. Kalau zaman dulu bangsa Israel, parameter kebenaran kesuciannya itu Taurat. Tetapi bagi orang Kristen, pikiran perasaan Allah. Atau sama dengan kehendak
Roh Kudus. Bagaimana kehendak Roh Kudus, pikiran perasaannya diajarkan kepada kita sampai kita menemukan spirit itu. Seakan-akan ada satu oknum, tapi bukan oknum, satu gairah. Kalau tidak begitu, gairah daging yang menguasai hidupmu. Saudara tidak usah mencari gairah daging, otomatis ada dengan pengaruh dunia. Tapi untuk memiliki gairah ini harus berjalan dengan Tuhan. Makanya kalau ada beberapa tulisan saya yang lama, harus ada yang direvisi. Karena dulu saya tidak memahami kebenaran ini. Inilah yang diusahakan Paulus. Bahwa dengan sungguh-sungguh Paulus menaklukkan akal budinya kepada hukum Allah. Sekalipun ia masih mengenakan tubuh yang terikat dengan kodrat dosa. Ingat, Paulus mengatakan aku menaklukkan akal budiku kepada hukum Allah. Hukum Allah di sini merupakan kebalikan dari hukum dosa, hamartia. Ya, hukum dosa bukan hukum Taurat, jangan lupa. Ini bukan hukum Taurat, hukum dosa. Jadi hukum dosa menunjuk kepada kodrat dosa, sedangkan hukum Allah dalam konteks ini menunjuk kepada kodrat ilahi atau standar kesucian Allah. Usaha menaklukkan akal budi kepada hukum Allah, usaha menaklukkan akal budi kepada kodrat ilahi yang berstandar kesucian Allah merupakan usaha untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang nanti menghasilkan hidup menurut Roh. Ngerti nggak ya? Udah mulai pusing, saudara? Usaha Paulus menaklukkan akal budinya kepada hukum Allah, artinya hukum Allah di sini kodrat ilahi yang berstandar kesucian Allah. Itu usaha untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab kalau hanya hukum, jangan mencuri, jangan berzina, tidak usah pakai Roh Kudus Anda bisa melakukan. Tetapi untuk bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah, harus Roh Kudus yang pimpin. Ini bukan masalah halal atau haram, ini kepekaan, kecerdasan roh. Harus ada gairah Roh Kudus yang diimpartasikan. Nah, perjalanan hidup dipimpin Roh Kudus menghasilkan hidup menurut Roh. Nah, inilah yang membebaskan orang dari hukum dosa atau kodrat dosa. Jadi begini, saudara. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, ini tidak pakai mujizat. Roh Kudus memerdekakan kamu dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Nah, ada hukum kehidupan roh. Seperti Yesus mencapai Kristus harus belajar taat dan lulus. Kamu juga harus dipimpin roh untuk mencapai ini, saudara. Nah, untuk itu dari keinginan daging, di sini jadi keinginan roh kecil. Bukan roh besar. Tapi roh kecil ini lahir dari Roh Kudus, dilahirkan di situ. Kenapa dilahirkan? Nanti saya jelaskan. Supaya jadi milik kita. Sekalipun nanti suatu hari Roh Kudus meninggalkan kita, tetap sudah memiliki spiritnya. Itu waktu di surga. Jadi supaya keinginan daging ini mati, keinginan roh harus dilahirkan. Untuk bisa itu menurut roh. Jadi orang hidup menurut roh. Jadi kodrat ilahi terbangun ketika orang menurut roh. Ini proses, ada hukum kehidupan roh. Tidak mujizat. Dalam hal tersebut kita harus dapat membedakan antara dipimpin Roh Kudus dan hidup menurut roh. Berhubung di dalam Alkitab kita, hidup menurut roh di kata rohnya huruf besar, lalu kacau pikiran. Dia pikir itu menurut roh itu Roh Kudus. Tidak. Menurut roh itu menurut spirit. Menurut gairah yang dilahirkan lewat proses hidup dipimpin roh tersebut.
Dalam hal tersebut kita membedakan ya, dipimpin Roh Kudus dan hidup menurut Roh. Dipimpin Roh Kudus adalah tindakan Allah melalui Roh Kudus mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada orang percaya di dalam batinnya, baik melalui logos khotbah seperti ini maupun lewat pengalaman hidup menjadi rema. Usaha Tuhan ini dimaksudkan untuk mengubah orang percaya dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Dari mengenakan cara hidup nenek moyang kepada mengenakan cara hidup anak Allah. Nah, hidup menurut roh kecil, hasil dari dipimpin Roh Kudus. Ini sebuah perubahan yang permanen. Perubahan ini merupakan perubahan yang permanen, bukan perubahan sementara, apalagi perubahan semu. Melalui dipimpin oleh Roh ini, Allah menghendaki orang percaya memiliki karakter Yesus yang sama dengan serupa dengan Yesus, yang sama dengan sempurna seperti Bapa. Nah, inilah yang namanya hidup menurut Roh. Kalau dulu kita manusia daging, sekarang manusia roh. Dulu kita manusia biasa, sekarang manusia Allah, man of God. Ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bisa diikuti? Dulu kita ini hidup dalam kodrat dosa. Kita ada dalam keinginan daging. Keinginan daging itu bukan berarti harus membunuh, berzina, mencuri loh. Semua yang tidak sesuai pikiran dan perasaan Allah itu daging. Dan Paulus berjuang melawan ini. Bagaimana manusia diubah berkodrat ilahi? Keinginan daging harus dirubah menjadi apa? Keinginan roh. Tidak ada kata atau bahasa yang bisa digunakan kecuali roh daging. Sarx. Pneuma. Bagaimana bisa punya keinginan roh? Harus ada Roh Kudus yang pimpin. Harus ada Roh Kudus. Kalau hanya hukum agama, jangan berzina, jangan mencuri, nah perlu Roh Kudus. Ini kan masalahnya kesempurnaan. Berpikir seperti Allah berpikir. Berperasaan seperti Allah berperasaan. Roh Kudus yang memimpin. Sampai dilahirkan spirit. Gairah. Ini loh gairahnya Tuhan, saudaraku. Hidup menurut roh artinya selalu berpikir, berperasaan seirama dengan Bapa, seirama dengan Tuhan Yesus. Hal ini merupakan langkah untuk menuju keadaan di mana seseorang bebas dari penghukuman Allah. Kalau ditinjau dari teks aslinya, dipimpin Roh Kudus, kata dipimpin atau memimpin menggunakan kata ago, yang artinya to lead, take with one, to guide. Memimpin, membawa seorang atau menuntun, ago. Sedangkan menurut roh, kata menurut itu menggunakan kata juga namanya. Kata ini sebenarnya sebuah preposisi, tetapi memiliki pengertian mengikuti, menuruti, sesuai dengan atau melalui. Kalau memimpin artinya mengarahkan, dalam hal ini Roh Kudus mengarahkan orang percaya. Sedangkan menuruti artinya mengikuti dan menyesuaikan. Roh Kudus mengarahkan, saat diarahkan kamu ikuti nggak? Kamu sesuaikan dirimu nggak dengan ini? Makanya tidak sederhana, saudaraku. Setelah dilatih, Anda mulai bisa melihat keinginan daging, keinginan roh. Kalau dulu tidak kenal keinginan roh, taunya keinginan daging. Tapi kemudian kita akan dibawa kepada gairah baru. Ada spirit baru. Keinginan roh. Menurut nggak?
Dalam hal ini orang percaya mengikuti, menuruti dan menyesuaikan diri dengan kehendak roh. Roh di sini bukan Roh Kudus, tapi spirit atau gairah yang dihasilkan setelah memasuki proses dipimpin Roh Kudus. Jadi nanti kalau saudara melihat kata roh dalam Roma 8 itu, saudara jangan, ini Roh Kudus, roh manusia. Itu picik. Itu ada spirit di situ. Jadi kalau dikatakan hidup menurut roh, maksudnya bukan hidup menurut Roh Kudus, tetapi hidup menurut spirit atau gairah yang terbangun dari hasil perjuangan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dari mengikut Tuhan Yesus, dengar khotbah, pengalaman hidup setiap hari, ada spirit. Menurutnya, mengikuti enggak, menyesuaikan enggak? Spirit atau gairah tersebut menjadi milik atau bagian yang tidak terlepas dalam hidup seseorang. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Allah hendak mengubah kita secara permanen melalui pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita memiliki Roh Kristus. Barang siapa memiliki Roh Kristus, dia milik Kristus. Menjadi orang yang memiliki Roh Kristus artinya kualitas seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Kualitas karakter seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Suatu hari, baik di bumi maupun di kerajaan sorga, kita sudah dapat bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Seandainya Roh Kudus tidak memimpin kita tidak mampu sepian perasaan Roh Kudus. Tidak. Dalam hal ini, pikiran perasaan Roh Kudus yang adalah pikiran dan perasaan Kristus atau kesempaatan Bapa ada dalam hidup orang percaya secara permanen. Tidak mungkin kita hanya diasuh terus, ditunggangi terus. Inilah yang dikatakan not just to do but to be. Sesungguhnya inilah proses mengerjakan pekerjaan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan hanya orang percaya yang bisa memiliki hal ini, saudaraku. Saudara, masih bersama saya? Saudara mengerti yang saya katakan? Dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, Roh Kudus mengubah kita menjadi permanen baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Jadi keinginan daging bukan ditindas, bukan ditekan, dimatikan. Kodrat dosa dimatikan supaya masuk kodrat ilahi, saudara. Dari pergumulan ini, dari pergumulan dipimpin Roh Kudus, maka ada apa tadi? Spirit. Bagus. Spirit atau gairah, betul? Gairah Roh Kudus. Spirit ini harus diinfuskan di sini. Seandainya suatu hari tidak ada Roh Kudus atau tidak menetap di dalam diri kita, ini rohnya sudah Roh Kudus. Di cloning. Amin.